Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang sebelumnya kita sudah belajar untuk menghitung di sheet GTPV ini ya. Ada menghitung jarak pada peta, beda tinggi, dan kemiringan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menghitung pelebaran dan kebebasan samping dan juga SDA vertikal. Jadi yang pertama kita akan menghitung pelebaran dan kebebasan samping. Jadi bisa dilihat ya di sheet ini. Di sini aku kasih contoh untuk perhitungan satu tikungan aja. Selebihnya itu sama sebenarnya, gitu ya. Yang pertama adalah yang perlu diisi tentang yaitu kecepatan rencana, kemudian jari-jari. Ini didapat dari tikungan ya, si tikungan di depan. Kemudian ada banyak lajur ini jumlah lajurnya adalah 4 karena punya aku 4/2T. Kalau kalian 2/2T berarti ya 2 gitu ya. Kebebasan samping C nya itu kalian bisa lihat di buku Supirman halaman 146 ya. Kemudian untuk B lebar kendaraan itu bisa dilihat di pedoman halaman 30. Ini lebar kendaraan untuk truk ya. Kemudian jarak antar gandar ini bisa juga dilihat di pedoman halaman 64. Untuk A-nya tonjolan, jadi tonjolan itu dari roda as depan ke badan mobil paling depan, itu namanya tonjolan. Kemudian total lebar lajur itu ada BN ya. Jadi misal satu lajur itu 3,5, berarti kalau 4 tinggal dikali 4 itu 14. Setelah itu nanti perhitungan aja di sini ya, masuk ke perhitungan, menghitung RW, RI, menghitung B. Untuk Z hitung, ini ada yang pakai rumus. Yang pakai rumus ini masih menggunakan pedoman pedoman yang Sukirman. Kalau yang di bawah ini, kalau interpolasi Z ini sudah pakai Z yang ada di tabel, itu ada di pedoman halaman 129. Dia berdasarkan kecepatan rencana. Jadi nanti kalian hitung dua-duanya aja nggak apa-apa, antara Z hitung sama Z yang di pedoman halaman 129. Nanti dicari Z maksimumnya di sini. Setelah itu nanti ada menghitung U dan menghitung delta B. Nah, delta B inilah yang nanti kita gunakan untuk menggambar pelebaran. Kemudian masuk ke kebebasan samping. Di sini ada lebar lajur. Lebar lajurnya itu per lajur ya. Nah, punya aku 3,5, berarti lebar lajurnya 3,5. Kesatuan samping untuk truk ya, itu ada di pedoman halaman 75 ya. FM-nya ini sebenarnya ada juga di buku Supirman halaman 54 untuk FM. Ini selisihnya nggak terlalu jauh ya, tapi karena pedoman itu adalah yang paling baru ya, kita gunakan yang pedoman aja. Kemudian ada lebar pengawasan ya. Lebar pengawasan ini bisa dilihat di halaman pedoman halaman 32. Kemudian jari-jari jalur sumbu dalam ini pakai perhitungan ya. Jadi nanti untuk kontrol diket itu bisa dilihat dari raksennya ya. Kalau misalnya raksennya nanti sama yang diket sama yang di Excel, berarti udah benar gambarnya. Kemudian ada kelandaian ya. Ini dari sheet yang klasifikasi ya untuk kelandaian. Kemudian lengkung total ini dari tikungan ya, LT, panjang LT-nya. Kemudian ada N0, JH jarak pandang henti. Kemudian ada EJH jarak pandang henti. Nah, nanti yang akan digunakan untuk penggambaran diket itu adalah EJH ini. Nah, ini untuk penggambaran diket. Kalau udah oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi kalau kalian dapat yang 4/2T, itu nggak usah ngitung jarak pandang menyiap atau JPM. Tapi kalau kalian dapatnya yang 2/2TT, kalian harus menghitung jarak pandang menyiap. Nah, ini yang tak hitung ini bisa diputiin lagi ya. Nah, ini menghitung JPM ya untuk jalan 2/2TT gitu. Untuk 4/2 nggak ada jarak pandang menyiap gitu. Karena biasanya jarak pandang menyiap ini digunakan untuk jalan 2/2TT itu karena ketika ingin menyiap atau menyalip itu akan mengganggu kendaraan yang depannya, yang ada di depannya yang berlawanan arah. Jadi diperlukan perhitungan jarak pandang menyiap. Nah, sebenarnya tabel ini itu perhitungan jarak pandang menyiap ini udah ada di pedoman. Itu udah ada di pedoman. Ini aku coba bukain pedomannya ya. Ini udah ada di
masih loading ya. Bentar, masih loading. Menyiap. Nggak bisa di ini ya, bisa di find. Oke, kita cari manual aja. Kalau nggak salah itu ada di halaman ini, dekat-dekat sini. Nah ini jarak pandang mendahului atau menyiap ya. Ada, jadi rumusnya itu adalah JPM D1, D2, D3, D4. Nah, D1, D2, D3, D4 itu dapat dari ini. Jadi D1 itu jarak ini ya, D2 itu jarak ini, D3 jarak ini, dan D4 jarak ini. Nah, untuk elemen JPM jalan dua kedua itu sebenarnya sudah dari tabel ya, termasuk A-nya berapa, T-nya berapa, D1-nya berapa, T2-nya berapa, D2-nya berapa. Nah, nanti kalian tinggal masukin di sini aja. Nah, karena ini masih pakai buku yang lama ya, buku Sukirman waktu itu, karena ini pakai perhitungan semua, pakai rumus. Nanti kalian di pedoman yang baru nggak perlu pakai rumus, jadi tinggal masukin yang ada di sini aja. A-nya berapa, itu tinggal dimasukin di sini. A-nya berapa, T1-nya berapa, T2-nya berapa. M ini nggak usah ya, M nanti dihapus saja. Terus D-nya ini juga nanti dihapus aja, nggak apa-apa. Nanti diisikan JPM-nya di sini berapa, gitu aja ya. Nah, semisal nanti tidak oke, berarti diperlukan rambu-rambu menyiap atau rambu-rambu mendahului. Kalau misal oke, berarti nggak perlu rambu-rambu menyiap atau mendahului. Nah, itu untuk pelebaran dan kebebasan samping. Sekarang masuk ke STA vertikal. Jadi di STA vertikal ini caranya adalah di sheet ini ya. Nah, ini udah aku bedain ya antara cembung sama cekung ya. Jadi ini untuk ngisi di ini di cat ya, PV-nya itu. Nah, untuk pengisiannya ini caranya gampang ya. Jadi di misal nih aku pakai STA berapa ya. Oke dah, aku pakai STA 2. Jadi yang tabel yang di tengah ini ya, tabel di tengah ini kalian isikan di STA berapa PV2 itu ya. PV2 itu di STA berapa, kemudian di elevasi berapa. Nah, yang ini sama yang ini, nah kalau yang PLV itu diisi di PV sebelum PV2. Nah, kalau PV yang setelahnya ini itu diisi di PV setelah 2, berarti PV3. Jadi ini PV1, PV2, PV3 sama kayak ini kan PV1, berarti ini PV0, PV1, PV2. Nah, caranya gitu. Terus cara mengisinya adalah, nah ini kita masih menggunakan buku Sukirman ya, buku Sukirman. Jadi untuk PR ini diisi ya, di kecepatan rancangannya berapa, untuk JPM ya. Nah, karena punya aku 4/2 T yang nggak perlu jarak pandang menyiap, jadi aku masukin JPM. Tapi kalau kalian yang 2/2 TT itu perlu jarak pandang menyiap, nah jarak pandang menyiap yang ada di pelebaran tadi ini, yang ada di sini itu dimasukin ke STA vertikal, dimasukin ke sini. Nah, setelah itu JPH yang dari pelebaran dan keluasan samping juga di sheet yang tadi. Setelah itu nanti bisa terlihat ya di PV1 itu dia termasuk lengkung yang cembung apa yang cekung. Kalau yang cembung, nanti ketemu. Kalau yang cembung itu ini nanti tinggal di copy ini aja ya. Kalau yang cekung itu pakai yang ini, yang warna hijau ini berarti dia cekung. Kalau yang kuning berarti dia cembung. Cekung-cembungnya tuh maksudnya yang ini. Nah, ini coba aku kasih contoh dulu ya di AutoCAD. Oke, ini udah kebuka ya. Jadi untuk cekung cembungnya itu nanti ditaruh di galtimnya di sini. PV1 dia berarti cembung, PV2 dia cekung, PV3 dia cembung,
PV 4 cembung, PV 5 cembung, PV 6 itu cekung, PV 7 itu cekung. Itu caranya yang ada di sini tadi, di ini. Oke, itu seterusnya sama ya ke bawah ya, cara perhitungannya sama untuk tiap PV. Jadi PV kalian ada berapa, misal PV kalian ada 8 ya dihitung semua 88, yang ada 4, 6, 7. Nah kebetulan PV ku cuma ada 7 PV, jadi aku cuma hitung sampai 7. Tapi kalau punya kalian ada 10 ya hitung semua 10 gitu. Nah untuk tugas besar geometri jalan raya, perhitungan di Excel sampai di sini aja ya, sampai di sini aja, karena dari awal dari klasifikasi sampai ke step vertikal ini udah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan penggambaran aja gitu ya. Untuk Excel udah selesai sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.